15. Itu rumusnya menaksir NPV ya. Expected NPV. Ya. Di sini kan ada contoh yang kalau di bukunya teman-teman halaman 5.14, rumus yang nomor 5.4 ya. Expected NPV sama dengan sigma CT per 1 plus RF pangkat T dikurangi atau investasinya ya. Kalau misalnya RF-nya 9% ya, ingat-ingat kembali RF itu suku bunga bebas resiko. Berarti NPV-nya berapa? Pertama, ya. Teman-teman lihat di tabel, arus kasnya kan 3.000 tahun pertama. Berarti yang atasnya 3.000 dibagi 1 plus 0,9 pangkat 1. Tahun yang kedua, arus kasnya 4.000. Ketiga 5.000, 4 6.000, terakhir 7.000. Ketemu nanti NPV-nya minus 11.000 ditambah hasil dari penjumlahan yang tadi berapa? 12.656. Jadi dia ada expected NPV nilainya positif ya. Nah, kemudian ada deviasi standar. Rumus hitung deviasi standarnya ya. Perhitungan dimulai dari tahun ke-0, padahal arus kas tahun ke-0 bersifat pasti. Jadi deviasi standarnya pada tahun ke-0 itu berarti sama dengan 0 ya. Nah, kemudian yang tahun pertama gimana? Tahun pertama setiap tahun kan deviasinya 1,095. Ya, berarti 1 dikurangi 0,095 dikuadratkan, ya. Tahun ketiga sama, tahun keempat juga sama. Ya. Dibagi 1 plus 0,09, 0,09 dari RF-nya bunganya 9%, 0,09. Ya. Kemudian ketemu akhirnya NPV-nya. Nah, itu kan kemudian teman-teman itu menggambar ya, gambar kurvanya, luas area kurvanya ya. Ada probabilitas 15,77, lebih besar atau lebih kecil dari deviasi standar. Deviasi standarnya kan kita tadi ketemu minus 1,656 ya. Nah, teman-teman ngitung jarak S itu jarak apa? Jarak antara NPVI-nya sama expected-nya dibagi deviasinya. Ya. Berarti 0 dikurangi 1,656 dibagi deviasinya 1,604. S-nya ketemu 1,03. Ya. Kemudian ada cara yang lain untuk memperhitungkan conditional probability, yaitu namanya simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo itu dipakai untuk menaksir distribusi nilainya. Ya. Simulasinya, nah ini kayak namanya juga simulasi ya. Kalau simulasi itu biasanya Monte Carlo ini dipakai untuk hal yang sifatnya tidak pasti, ya. Kalau di sini contohnya di kasino. Di sini taksiran penjualannya ketika unit yang terjual 80% itu kira-kira probabilitas kejadiannya 30% atau 0,3. Ya. Kemudian yang tahun yang berikutnya 100.000 probabilitasnya 0,4. Begitu seterusnya ya. Kemudian yang B harga jualnya. Kalau yang pertama kan unit terjual. Kalau unit terjual itu berarti key-nya. Yang A ya. Yang A itu lambangnya sama dengan key-nya atau kuantitas jumlah terjual. Kalau yang B itu taksiran harga jual per unit, berarti P-nya.
ya. Kalau yang C itu biaya variabel per unit, berarti V, ya. Yang D biaya tetap tunai per tahun, berarti FC-nya, ya. Beban penyusutan 50 juta per tahun, tarif pajak 30%, RF, G itu RF ya. G itu RF-nya. H itu investasi awal, berarti apa? NPV ke luar. Yang I itu terminal cash flow. Ya. Nah, kemudian dihitung simulasinya. Ya. Jadi yang hitungnya 5.23 itu ya, NPV-nya minus 500. Minus 500 itu berapa? Kas keluarnya ya, NPV keluar dari H-nya itu ya. Sigma 365 dibagi 365 itu kas masuk operasional ya. 1 plus 0,08. 0,08 itu bunganya pangkat T ya. Dikurangi 350, 1 plus 0,08 juga pangkat 3. T-nya itu maksudnya 1 sampai 3 ya. Berarti ngitungnya teman-teman sampai 3 kali atau 3 tahun. Kan sigma ya. Sigma itu berarti tahun pertama ditambah tahun kedua ditambah tahun ketiga sampai seterusnya T-nya sampai berapa. Ya. Nanti ketemu NPV-nya positif atau negatif. Itu simulasi Monte Carlo. Yang terakhir, resiko dalam konteks CAPM. Masih ingat CAPM? Masih ingat rumusnya CAPM? CAPM itu Capital Asset Pricing Model, ya. Atau CAPM, CAPM itu lambangnya beta, ya. Kalau operating leverage-nya tinggi, berarti resikonya tinggi, berarti betanya tinggi, ya. Kalau perusahaan punya arus kas yang tidak pasti, itu berarti betanya tinggi. CAPM rumusnya, ingat expected return atau yang itu saya tuliskan rumusnya ya, ER1 ditambah RF. RF itu tingkat bunga bebas resikonya ditambah beta. Beta itu resikonya, ERM pengembaliannya ya. Tingkat keuntungan portofolio yang diharapkan, E ya expected. Kalau ada E itu berarti expected. Dikurangi RF-nya. Ya. Nanti biasanya tinggal masukin rumus sama rumusnya seperti yang lain. Ya. Yang perlu diperhatikan yang pertama betanya. Beta itu adalah apa? Betanya itu apanya? Beta itu resiko CAPM-nya, ya, operating leverage-nya. Kemudian tingkat keuntungan portofolio pasar atau ERM itu tadi ya. Kemudian tingkat keuntungan investasi bebas resiko, contohnya deposito atau SBI, atau lambangnya RF-nya tadi ya. Kemudian expected cash flow-nya. Coba lihat di halaman 5.30. Di situ ada beta equity-nya ya. Sama dengan beta 1. Beta 1 itu beta I. Beta I itu beta saham, ya. Beta IU itu jika perusahaan menggunakan 100% modal sendiri. Modal sendiri itu contohnya total aktiva. Ya. Total aktiva. T-nya, T itu pajak penghasilan. Tax, ya. Beta per S. S itu nilai modal sendiri, B itu nilai hutang. Monggo Mbak Pia, silakan langsung nyambung ya. Nah, berarti di sini contohnya beta equity industri tekstil 1,32. Rata-rata perbandingan utang dengan modal sendiri, setengah banding setengah. Ya, berarti beta per S-nya 0,5 dibagi 0,5 dikalikan 1 minus T. T-nya 35%, berarti 0,35. Berarti dihitungnya beta IU 1,32 dibagi 1 plus setengah per setengah dikalikan 0,65 ya. Setengah dibagi setengah dikalikan 0,65 ditambah 1 ya. Setengah dibagi setengah berapa? Halo, setengah bagi setengah berapa? Kalian tahu nggak?
0,5 bagi 0,5 1 ya. Sama. 1 dikalikan 0,65 tetap 0,5 berarti 1,65. 1,32 dibagi 1,65 0,8. Itu beta IU-nya. Ya. Nah, di sini dia tingkat keuntungan rata-rata yang diharapkan 20%. Investasi beta risiko RF-nya 8%. Berarti NPV-nya keuntungan yang layaknya RI-nya 0,08 RF plus berapa? 0,8 ya. Kenapa 0,8? 1 minus 20%. 1 dikurangi 20% kan berapa? 1% kurangi 20%, 80% 0,8. Dikali 0,2 minus 0,08 itu RF-nya. Ya, berarti 0,176 atau 17,6%. Itulah RI-nya. Ya. Sebenarnya modul yang kelima itu perhitungannya di situ. Konsepnya di situ. Intinya teman-teman, di modul yang kelima itu kita menghitung resiko. Saya ulangi lagi, resiko itu tinggi jika apa? Arus kas tidak pasti. Ya. Kalau arus kasnya tidak pasti, itu berarti deviasi standarnya besar. Ya. Deviasi standarnya besar atau bisa juga DOL-nya besar atau degree of operating leverage-nya besar. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk di modul yang kelima. Teman-teman, saya minta maaf ya kalau misalnya hari ini saya tidak bisa maksimal ya. Pilek melanda nih, cuacanya agak nggak enak hari ini. Saya minta maaf, semoga nanti pertemuan berikutnya saya bisa menjelaskan lebih baik ya. Teman-teman coba baca sendiri dulu, nanti tanya langsung ke saya ya kalau nggak bisa atau ada yang bingung, nanti semoga di pertemuan berikutnya bisa saya catch up lagi ya. Ya teman-teman, jaga kondisi juga ya, ini hawanya deviasi standarnya agak besar ya, jadi resiko terkena penyakit lebih tinggi. Iya, makan yang banyak ya, banyak istirahat, belajar tapi jangan diforsir ya. Makasih banyak ya teman-teman masih mau mendengarkan saya dengan suara saya nggak jelas ini. Insya Allah PR-nya saya berikan minggu depan, nanti bisa sambil latihan soal ya, jadi bisa tahu sebenarnya materi ini di mana sih gitu ya. Nanti semoga habis ini saya upload videonya, nanti biar teman-teman yang izin bisa menyaksikan. Iya, PR-nya saya kasih yang hitung-hitung ya. Nanti terus kita bahas di TTM pertemuan yang berikutnya ya. Makasih teman-teman. Assalamualaikum.